Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad jama'ana fi Masjidil Hikmah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BKM Al-Hikmah dan jajarannya, yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudariku sekalian, dan yang saya sayangi adik-adik dan anak-anak yang hadir pada malam pelaksanaan sholat tarawih. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikannya kesehatan untuk mengabdikan diri kepadanya dalam ritual ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap doa dan syafaat darinya agar kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Ini kajian kita terkait apa-apa yang viral gitu ya di media sosial. Ada dua hal yang mau saya kaji. Yang pertama tentang istidraj. Kemudian yang kedua tentang memasang foto di Facebook, di berbagai media sosial, itu bisa menyebabkan ain. Nah, itu populer sekali itu. Kita bahas dulu yang satu ini, tentang istidraj. Mungkin nanti malam berikutnya kita bahas tentang mata ain. Yang pertama tentang istidraj. Kita harus bijak ini memahami istidraj. Ada mungkin bapak ibu yang pernah mendengar itu ya, istilah istidraj. Mungkin sebahagian masih asing istilah istidraj itu. Istidraj itu diambil dari kata daroja, yang artinya naik atau meningkat. Lalu kemudian ada tambahan sulasi mazid fi harfun dalam ilmu sharaf, istidraj. Jadi ada kata alif, sin dan ta, huruf ini sebagai penambah, sehingga artinya menjadi mengambil langkah untuk berpindah. Itu secara bahasa istidraj. Menghukum secara perlahan-lahan, itu istidraj. Ayat Al-Quran yang
berkenaan dengan istidraj ini dapat kita temukan di surat Al-Qalam ayat 44. Wa dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Dan serahkan saja kepada aku urusan itu dan orang-orang yang mendustakan pembicaraan ini atau yang mendustakan ayat-ayat ini, dan kami akan hukum mereka, akan kami ambil nikmat-nikmat dari mereka secara perlahan-lahan, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sadari atau tidak ketahui. Secara istilah, istidraj ini dalam kitab Mawsu'atul Mustalahat Al-Islamiyah adalah instilahul insan bima yashtahihi liiqaihi fil halaki ghairil muntadha, yang artinya terwujudnya pencapaian apapun yang diinginkan oleh manusia yang tujuannya untuk menggiringnya dalam kehancuran dari arah yang tak bisa diduga atau diprediksi. Kalau bahasa kita, apa yang dia hendak ada saja, tapi habis itu dihancur. Itu dia. Datang aja rezeki itu, datang aja anugerah itu, datang aja nikmat itu, tapi rupanya nikmat itu bikin dia hancur. Nah, setiap kita bisa tahu bahwa itu istidraj atau hanya Allah yang tahu. Orang lain bisa tahu, tapi tipis sekali kemungkinan seseorang itu sedang dihukum oleh Allah secara perlahan-lahan. Yang bahaya itu, Pak, kalau cuma Allah yang tahu. Jadi dia nggak sadar, dapat aja duit, dapat aja nikmat, dapat aja rezeki, rupanya boom, kena diabetes, boom, bangkrut, tiba-tiba hancur karirnya, hancur usahanya. Di awal nikmat banget, tapi terakhir jatuh sejatuh-jatuhnya. Makanya dia istidraj, ya, tadarruj, naik melalui tangga. Nah, itu dia. Perlahan dapat nikmat, step by step, seperti orang naik tangga lah. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Begitu di tangga di atas, tangga yang paling puncak, jatuh terjerembab ke bawah. Nah, itu sangat-sangat menyedihkan. Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah sampaikan tentang ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala manusia itu mereka lupakan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah, hatta farihu bima utu, sampai mereka senang dan bahagia. Banyak duitku ini, keren aku kan, walau nggak sholat, walau nggak ibadah, walau pelit, duit datang aja. Akhadnahum baghtatan, tiba-tiba ditarik oleh Allah nikmat itu, habis. Fa idzahum mublisun, maka jadilah mereka stres, mereka menjadi hancur, mublisun, bisa mati, bisa gila. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita nggak bisa menuduh orang tengah mendapat istidraj, nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat orang sekilas, kaya kali dia,
Istidraj. Banyak kali duit dia istidraj, nggak bisa. Sama ketika kita melewati rumah seseorang. Begitu kita lewat, rumahnya macam kayak kapal pecah. Langsung bikin statement, ini penjoro orang. Padahal baru sekali melihat. Kenapa kita tidak bisa langsung menuduh orang? Dia kena istidraj, kena hukum oleh Allah secara perlahan-lahan. Diambil nikmatnya setahap demi setahap, karena itu masalah ghaib. Allah aja yang tahu. Bisa jadi kita tuduhkan, oh dia itu banyak duitnya misalnya gitu kan. Oh ini istidraj, dia jahat dia sama tetangganya. Oke lah dia jahat sama tetangganya, tapi dia punya anak yatim, anak asuh. Nggak bisa gitu. Di satu sisi dia jahat sama ini, tapi di sisi lain dia baik sama yang ini. Kita bilang itu istidraj. Tunggu dulu. Karena apa? Perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Nah, kalaupun memang betul-betul kita melihat seseorang ada yang terkena istidraj ini, itu yang dikatakan hadis Nabi itu dalam riwayat Imam Ahmad. Idza ra'aitallaha, apabila kau berpandangan Allah itu yu'til abda, Allah itu ngasih rezeki minad dunya ma yuhibbu, ngasih rezeki sama hambanya urusan dunia apa yang dia mau dikasih Allah. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, tapi dia itu bermaksiat saja, berbuat jahat saja. Fa innama dzalika minhu istidraj. Nah, itulah yang hanya dikatakan istidraj. Ini bisa jadi misalnya ada orang terdekatnya Bapak Ibu. Orang terdekatnya melihat kawan nih banyak hartanya, banyak uangnya, dia lihat sesering mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Dia mencuri, dia main judi, dia main perempuan, dia mabuk-mabukan. Dia lihatnya sendiri, tapi kawan ini kaya terus, banyak duitnya terus. Itulah istidraj. Tapi lagi-lagi kata orang kan belum bisa kita percaya. Tapi kalau memang dia sudah menjadi temannya, teman dekat, teman karib, teman harian, dia ngomong sama kita, itu bosku itu istidraj dia itu. Banyak hartanya, tapi dia gunakan harta itu untuk mabuk-mabukan, main perempuan. Nah, ini mungkin kita bisa menduga dia kena istidraj. Tapi kalau ada ibu, ya kan misalnya, ditengok ibu beli gelang cantik, ada ibu yang bilang istidraj. Nggak betul itu. Memang ada rezekinya ya kan. Apa orang Islam ini nggak boleh kaya? Apa kita ini nggak boleh pakai pakaian yang indah, pakai emas yang mahal? Boleh, asal didapat dengan cara yang halal. Kedua, jangan untuk sombong-sombongan. Yang ketiga, memang untuk keindahan sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Boleh. Kan sudah janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang penting kita jangan terkecoh, jangan terkecoh. Kam min mustadrajin, ya kan? Bil ihsani ilaihi. Berapa banyak orang yang terkecoh dengan kebaikan orang lain padahal dia sedang menerima istidraj. Bisa enak kali ya bapak ini, enak kali duitnya, banyak kali hartanya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tak tahu dia sedang diazab oleh Allah secara perlahan-lahan. Ingat, keenakan itu kadang-kadang hanya sebatas penglihatan. Ketika seorang
Karyawan, seorang pelayan di restoran melihat bosnya lagi kumpul sama kawannya. Karyawannya bilang, ya Allah, enak kali lah bos itu, pakai pakaian yang cantik, jam mahal, makan yang enak sama kawan-kawannya. Aku ini jadi babu. Datang dia nggak dengar lah pula apa yang dikatakan bos sama kawan-kawannya. Dia yang tahu si bos tuh enak kali. Apa kata bosnya kepada kawan-kawannya? Gawat nih, bulan ini tak ada duitku. Macam mana mau gaji karyawan? Nah, keenakan itu sebatas penglihatan. Habis dilihat, sudah selesai. Begitu saja. Nah, kita sendirilah yang harus tahu betul ini istidraj atau bukan. Kalau kita sadari itu, kalau kita renungkan itu, kita bisa dapat clue-nya, dapat infonya. Kalau Allah yang tahu, ini ngeri, Pak. Kita merasa santai aja, tenang aja, aman dan damai saja, nggak ibadah, menyakiti orang lain, rezeki datang terus, duit datang terus ke air bah. Begitu tepat azab tadi itu mulai habis. Nikmat itu diambil sekonyong-konyong oleh Allah Ta'ala. Ada seorang bapak, cerita zaman dahulu ya kan. Bapak ini sama anak yang sangat disayanginya, Bu, nggak dikasih apa-apa yang disayanginya itu. Tapi ada anak yang dibencinya, dikasihnya semua uang. Nah, ku kasih kau semua ini, apa yang kau mau? Sampai si anak tadi ya kau sayang kali kamu sama anakmu yang satu itu. Aku nggak pernah kau kasih ya. Ayahnya senyum aja. Udahlah, terima aja lah apa yang kau mau. Terima aja apa yang sudah kuberi itu. Sampai akhirnya tibalah anak tadi itu yang dikasih uang banyak, dia belanjakan ke jalan yang haram, dia belikan minum-minuman keras. Lalu anak tadi pun kena diabetes karena terlalu banyak makan yang berlebihan, busuk badannya, akhirnya matilah dia. Baru ayahnya tadi bilang, nah kamu lihat, nah kaulah yang kusayang itu, dia yang tak kusayang itu memang ku kasih terus biar mati dia. Ngeri kali Pak ya. Jadi jangan terkecoh dengan nikmat yang datang terus menerus, hati-hati. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa idamati isa'atika ma'hu ayyakuna istidraj. Berhati-hatilah dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus datang kepadamu, sementara kau gunakan kebaikanmu itu, kebaikan Allah itu untuk bermaksiat kepadanya secara terus-menerus. Dan tahukah kamu bahwa itu adalah istidraj? Kita terlena. Memang semuanya dari Allah, kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah datangnya dari Allah Ta'ala. Tapi ketika kita juga menggunakan nikmat itu di jalan batil, di jalan kejahatan, disitulah istidraj pun datang. Jangan terlena dengan kasih sayang Allah, ya. Allah memang sayang sama kita, tapi kalau kita nggak sayang dengan diri kita, kita hajar saja itu kemaksiatan, kita nikmati saja itu yang haram-haram, akhirnya itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Itu yang akan memakan kesehatan kita. Itu dia. Mungkin sebelum kita tahu, wah hebat kali dia ya, mobilnya Ferrari, perusahaannya banyak, belakangan kena kasus penggelapan uang. Itulah Indra Kents. Sebelum tahu kita, wah hebat kali dia, kaya kali kawan dia kan. Nah, rupanya itulah nasib dari Indra Kents, ditangkap akhirnya kan, ternyata penggelapan uang. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi jaga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu berpikir, ya Allah, enaknya lah jadi tukul arwana itu ya kan, banyak duitnya, terus syuting 4 mata, banyak uangnya, banyak kos-kosannya, banyak rumah sewanya. Apa sekarang? Terkapar Bu, sakit apa itu Pak? Kalau nggak salah, peradangan di otak.
habis semua hartanya untuk kesehatan tadi. Demi kesehatan habis semua. Nah, selagi kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, selagi diberikan oleh Allah kita kekuatan, berhati-hatilah, jangan menyalahgunakan nikmat Allah, karena nikmat itu bisa berubah menjadi bola salju yang akan menenggelamkan kita. Itulah istidraj. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang mata ain itu ya. Posting-posting di Facebook, apakah benar itu dilarang dalam Islam? Menampilkan wajah di Facebook apakah bisa membawa sial? Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita kembali ke studio. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.